Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Maulina, mahasiswa informatika dengan akhiran NIM 08. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang saya dapat, yaitu tugas nomor 8, yang mana materinya itu ialah kami dimintakan untuk membuat kelas agar kelas tersebut bertipe generik sehingga tipe data apapun yang masuk dapat diaplikasikan dalam kelas tersebut. Jadi pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang kelas note yang telah saya buat. Pertama di sini kita membuat kelas note di mana kelas note ini kita buat bertipe generik. Tipe generik itu dapat kita lihat pada lambang T yang di dalam kurung siku ini. Lalu kita membuat variabel data dengan tipenya itu protected. Protected ini maksudnya ialah ia hanya dapat diakses di dalam kelas ini saja. Lalu ada variabel link, yang mana link ini juga kita membuatnya dengan tipe not dan juga dengan bentuk generik. Generik itu dapat kita lihat di sini. Lalu selanjutnya kita membuat metode konstruktor tanpa parameter, yaitu link nilainya 0 dan data dengan nilainya 0 juga. Lalu selanjutnya kita juga membuat metode konstruktor, tetapi bedanya yang ini konstruktornya menggunakan parameter, di mana parameternya itu ialah td dan not tn, di mana data itu kita singkat dengan d dan link itu kita singkat dengan n. Lalu selanjutnya kita membuat metode void setLink dengan parameter not tn, di mana metode ini berfungsi untuk menentukan nilai link agar berpindah ke node selanjutnya. Lalu selanjutnya kita membuat metode setData dengan parameter td. Fungsi dari metode ini ialah untuk menentukan nilai data pada node yang sedang ditunjukkan. Lalu selanjutnya kita membuat metode public not getLink. Metode ini berfungsi untuk mendapatkan link dari node selanjutnya. Lalu yang terakhir kita ada membuat metode tGetData, di mana fungsi dari metode ini ialah untuk mendapatkan data dari node yang sedang ditunjukkan atau current node. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kelas singly linked list. Pertama-tama kita membuat kelas single linked list ini dengan tipe generik, sama seperti node tadi. Tipe generik itu dilambangkan dengan T yang dibuat di dalam kurung siku. Lalu selanjutnya ada variabel first. First ini juga generik, yaitu dapat kita lihat di sini dengan tipe datanya itu protected. Yang mana protected itu seperti tadi hanya dapat diakses pada kelas ini saja. Lalu kita juga buat variabel last sama seperti first tadi. Dan di sini kita ada membuat variabel size yang bertipe data public int, yang mana size ini hanya bisa menerima data yang berbentuk int saja. Lalu selanjutnya kita membuat metode konstruktor tanpa parameter, di mana pada metode konstruktornya kita memberi nilai awal first yaitu 0, last yaitu 0, dan size yaitu 0. Lalu selanjutnya kita membuat metode public boolean is empty. Metode ini berguna untuk mengecek apakah link list ini kosong atau tidak. Jadi di sini dia memintakan return first sama dengan 0. Lalu selanjutnya kita membuat metode public int getSize tanpa parameter, di mana metode ini berguna untuk mengembalikan ukuran linked list yang sekarang. Jadi pengembaliannya itu dapat kita lihat pada return size. Lalu selanjutnya kita membuat metode void insert awal dengan parameter default. Metode ini untuk memasukkan node di awal linked list. Jadi di sini kita membuat objek baru yang kita beri nama nptr dari node, yang mana setelah dibuat objek baru akan dilakukan if, di mana kondisi if-nya itu ialah apabila first-nya itu masih kosong, maka first akan diubah menjadi nptr dan last akan diubah menjadi first. Atau jika kondisinya else, yang mana nptr.setLink sama dengan first.
first sama dengan NPTR. Lalu akan dilakukan lagi size pengulangan dan akan dicek lagi dari mulai di sini lagi. Lalu selanjutnya kita akan membuat metode public void insert akhir dengan parameter default. Metode ini digunakan untuk memasukkan node di akhir linked list. Sama seperti insert awal, kita juga membuat objek baru yang kita beri nama NPTR dari node yang berparameter val dengan nilai 0. Juga akan dilakukan pengecekan. Jika link masih kosong, maka first akan menjadi NPTR dan last akan menjadi first. Atau else-nya itu yaitu last.setLink dalam kurung NPTR, di mana setLink-nya itu akan berubah menuju NPTR dan last menjadi NPTR. Begitu juga akan dilakukan size-nya itu pertambahan, sehingga size-nya akan terus bertambah sesuai dengan program yang berjalan. Lalu selanjutnya kita membuat public void insert at post dengan parameter default dan int post. Metode ini digunakan untuk memasukkan node di posisi tertentu. Sama seperti yang tadi, kita juga membuat node baru dengan nama NPTR dengan parameter val yang bernilai 0. Di sini juga akan dilakukan pengecekan. Jika post lebih besar dari size, maka akan muncul kata-kata posisi melebihi batas linked list. Else if-nya jika post sama dengan 1, maka insert awal. Maka di sini kita memanggil metode insert awal. Else if lagi jika post sama dengan size, maka di sini kita akan memanggil metode insert akhir. Else-nya node T PTR sama dengan first, post sama dengan post kurang 1. Di sini akan dilakukan perulangan. Perulangannya itu dapat kita lihat di sini. Jika I sama dengan post, kita akan membuat TMP, di mana TMP ini berguna untuk menyimpan nilai sementara dari si PTR tadi. Lalu di sini PTR akan berubah menjadi ptr.getLink. Lalu selanjutnya ukuran link listnya juga akan terus bertambah sampai selesai. Lalu selanjutnya kita membuat metode public void delete awal. Metode ini berguna untuk menghapus node di awal linked list, di mana first-nya itu sama dengan first.getLink dan size-nya itu akan semakin terus berkurang sampai habis ukuran dari size-nya. Lalu selanjutnya kita ada membuat metode public void delete akhir, di mana metode ini berguna untuk menghapus node di akhir linked list. Di mana pertamanya kita akan membuat temporary sama dengan first. Lalu di sini akan dilakukan pengulangan, di mana pengulangan ini akan dilakukan sampai ukuran size dari linked list-nya itu habis. Lalu selanjutnya kita membuat metode public void delete post dengan parameter int post, di mana guna dari metode ini ialah untuk menghapus node pada posisi tertentu. Di sini juga akan dilakukan pengecekan. Jika post lebih besar dari size, maka akan keluar posisi node melebihi ukuran. Lalu begitu seterusnya dengan else if-nya dapat kita lihat di code ini. Dan dengan else-nya akan dilakukan pengecekan lagi, di mana node PTR sama dengan first, post min, di sini akan dilakukan perulangan, di mana jika I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan post I++, maka akan dilakukan pengecekan. Jika I sama dengan post, maka node temp sama dengan ptr.getSetLink, temp sama dengan temp.getLink, dan ptr.setLink sama dengan temp. Lalu ia akan break. Lalu jika masih memenuhi akan mengulangi lagi perulangan sampai selesai. Lalu selanjutnya ukuran dari link list tadi juga akan dikurangi terus-menerus. Lalu selanjutnya kita membuat metode void display. Metode void display ini berguna untuk menampilkan semua unsur dalam linked list. Sama seperti tadi kita juga membuat node PTR sama dengan first. Ini menunjukkan PTR itu berada di first. Lalu akan dilakukan while. Jika true,
Jika PTR sama dengan 0, break. Sistem printout ptr.getData sama dengan tanda begini. Lalu PTR sama dengan ptr.getLink. Ini digunakan untuk menampilkan unsur dalam linked list. Lalu selanjutnya kita akan pergi ke main.java. Java ini dimulai dengan membuat kelas main, di mana dalam kelas main ini terdapat metode void main dengan parameter string AR, di mana metode void main ini merupakan metode utama dari program kita. Pertama-tama di sini kita membuat objek baru yang diberi nama LK dan yang berasal dari single linked list yang telah kita buat sebelumnya. Tetapi bedanya di sini saya memberikan batasan data yang masuk itu hanyalah string. Ini yang menggambarkan generiknya. Di sini saya memanggil LK tadi, LK.insert awal saya beri Ayu, LK.insert awal saya beri saya, LK.insert akhir saya beri Maulina, dan LK.insert@post saya beri kamu di posisi kedua. Lalu selanjutnya saya membuat objek baru lagi yang diberi nama LL yang juga berasal dari kelas single linked list. Namun bedanya dengan yang di atas ialah di sini saya memberikan batasan bahwa tipe data yang masuk itu ialah integer. Dapat kita lihat di sini. Lalu saya memasukkannya dengan memanggil metode insert awal pada kelas tadi dengan cara ll.insert awal 30. Ini menandakan saya memasukkan nilai 30. Lalu ll insert awal 40 dan seterusnya sampai di sini. Lalu kita akan menampilkan datanya yaitu dengan sistem printout data string. Lalu kita memanggil metode display. Displaynya untuk menampilkan. Lalu saya memanggil metode delete@post 2 di mana dia akan menghapus data yang telah saya masukkan di posisi kedua tadi. Lalu setelah itu akan muncul begini dan seterusnya. Ini juga digunakan untuk menampilkan data yang integer tadi. Dia akan menampilkan data integer, lalu memanggil metode display untuk menampilkan datanya, lalu memanggil metode delete@post untuk menghapus data, yang dimana saya ingin dihapus data pada nomor 2, lalu akan didisplay data hasil yang telah dihapus tadi. Baik, langsung saja kita coba compile code yang telah saya buat. Di sini dapat kita lihat keluar data string itu yaitu saya, Ayu Maulina, kamu, yang mana setelah dihapus di posisi kedua, maka data menjadi saya, Maulina, kamu. Begitupun dengan data integer. Dapat kita lihat di sini. 6, 4, 5, 40, 30, 20, 30. Lalu setelah dihapus ke posisi 2, maka menjadi 6, 40, 30, 20, 30. Jadi sekian hasil presentasi tugas saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.